Saudara, tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah ras terkuat di bumi. Sebenarnya saudara, tidak ada ras terkuat di bumi ini dalam arti biologis. Baik dia orang Eropa, orang Asia, orang Afrika. Itu sebenarnya secara biologis tidak ada ras yang terkuat. Istilah daripada ras yang terkuat ini seringkali digunakan secara konotatif. Kiasan. Gitu ya. Seperti salah satu contohnya surga ada di bawah telapak kaki ibu. Gitu ya. Realitinya kan nggak seperti itu. Ya. Tapi orang menggambarkan dengan sebuah kiasan dari pengorbanan seorang ibu. Manusia menggambarkan surga ketika seseorang menghormati ibunya. Dia dapatkan. Nah, saudara, istilah ras terkuat di bumi ini seringkali digunakan itu untuk kaum perempuan. Ya. Mungkin Anda sering mendengar kata-kata ini, ya, di media sosial, ya, atau mungkin di percakapan sehari-hari, perbincangan yang ada di dalam kita, di dalam sehari-hari, saudara. Ya, sekali lagi ini paling sering merujuk kepada ibu-ibu atau wanita, karena memang saudara harus diakui kekuatan fisik dan mental daripada seorang perempuan ketika dia menghadapi kesulitan itu lebih besar kapasitasnya daripada seorang laki-laki. Ini realita. Ini realita, saudara. Jadi seorang wanita itu, saudara, dia memiliki kekuatan atau kemampuan untuk survive. Bahkan ketika dia seorang diri, dia mampu, saudara, untuk membangun rumah, keluarganya. Ada banyak kita jumpai, saudara, seorang ibu, single parent, tidak ada suaminya. Ditinggal oleh suaminya melalui sebuah mungkin itu kematian, atau bisa juga suaminya pergi karena sesuatu. Perempuan mampu untuk survive. Itu nature-nya, saudara. Dia mampu untuk berjuang demi keluarganya. Ini secara umum ya, secara universal. Namun untuk seorang laki-laki, saudara, sebaliknya. Walaupun ada laki-laki juga yang strong, yang kuat, tetapi secara umum, saudara, laki-laki nggak bisa hidup sendiri. Ya, benar, saudara. Tapi perempuan dia bisa hidup sendiri, membangun keluarganya, membangun masa depan anak-anaknya, tanpa ada keterlibatan suami. Tapi seorang suami dia nggak bisa sendirian, saudara. Ya. Ini kali lebih banyak untuk perempuan senangnya. Tapi nanti dulu, saudara. Nah, istilah ini menjadi semakin populer di masa sekarang ini karena ibu-ibu atau emak-emak itu akan berani menghadapi siapapun dan apapun, termasuk menghadapi pembesar-pembesar, para pejabat, saudara, sekalipun apa yang dilakukan belum tentu benar. Ini istilahnya the power of emak-emak. Gitu. Anda mungkin sering dengar istilah ini, the power of emak-emak. Gitu. Dia berani sekali, walaupun belum tentu itu benar, saudara. Ya. Nah, ini kita masuk ke topik firman Tuhan.
Firman Tuhan juga menuliskan yang pertama bahwa perempuan itu adalah seorang penolong. Di dalam kitab Kejadian 2 ayat 18 mengatakan, Yahweh Elohim berfirman, tidak baik kalau seorang manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan baginya seorang penolong sebagai pasangan. Kalau di dalam terjemahan yang lain, aku akan menjadikan seorang penolong yang sepadan. Tapi saya lihat di dalam bahasa Inggris ataupun di dalam bahasa Ibrani, saudara, saya menemukan memang ini yang pas. Ya. Jadi Tuhan menjadikan seorang penolong. Pertanyaannya begini, saudara. Yang ditolong sama penolong mana yang lebih kuat? Yang penolong, saudara. Yang ditolong perlu pertolongan. Yang menolong karena dia kuat, dia menolong yang lain. Ini naturalnya. Ketika Tuhan jadikan perempuan itu bukan tanpa tujuan. Tujuannya adalah agar perempuan itu menjadi penolong bagi manusia. Adam itu bukan nama, saudara, sebenarnya. Adam itu kalau dalam bahasa Ibraninya, kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, manusia. Laki-laki itu adalah manusia. Perempuan adalah sebagian yang diambil dari dalam manusia. Bukan utuh sebenarnya. Jadi saudara, ada hal-hal yang tidak dapat dilakukan. Kita boleh perhatikan ini. Oleh seorang laki-laki. Tetapi itu dapat dilakukan oleh seorang perempuan. Kita lihat aja dalam proses kehamilan, saudara. Itu janin yang ada di dalam kandungan itu dibawa selama 9 bulan 10 hari. Kita bicara yang normal, walaupun ada yang 11 bulan, ada yang 9 bulan, ada yang prematur 7 bulan bahkan 6 bulan. Kita tidak bicara yang tidak normal. Tapi kita bicara yang normal. Bahwa janin di dalam kandungan seorang perempuan, seorang ibu itu 9 bulan 10 hari. Bayangin loh, berapa kilo itu dibawa kemana-mana. Beraktivitas. Ya. Dan tidak ada pengurangan kapasitas diri atau kemampuan dari seorang ibu yang sedang mengandung. Maka para suami perhatikan baik di sini, hargai istrimu. Karena itu bukan beban yang ringan yang harus dia tanggung ketika dia menampung benihmu. Ini bukan alat reproduksi. Ini adalah teman sepewaris untuk memasuki kerajaan sorga. Malam-malam istri yang sedang hamil biasanya keluhannya itu pegang-pegang pinggang. Ada beberapa suami yang cuek, saudara. Tapi saya termasuk yang gak cuek. Saya tahu tentang beban yang sedang ditanggung oleh istriku. Biasanya saya pijitin, saudara, saya elus-elus, saudara. Jadi dia senang dapat kekuatan baru. Ya. Apalagi ya, banyak sebenarnya. Salah satunya mungkin mencuci pakaian. Benar loh saudara, itu juga bukan pekerjaan yang enteng. Karena saya coba pernah untuk melakukannya saudara. Ketika istriku habis melahirkan, gak mungkin saya suruh dia cuci baju. Jadi saya yang cuci, wah setengah mati rasanya. Tidak mati, tapi setengah mati. Ya. Apalagi? Masih banyak lagi saudara. Yang dari pagi sampai malam dikerjain. Itu gak ada habis-habisnya. Terus bergerak. Walaupun mungkin suami berpikir dia yang keluar rumah, dia yang bekerja, dia yang cari uang, istri hanya di rumah. Enggak saudara.
Tapi istri juga bekerja di rumah. Dia bertanggung jawab penuh atas rumah. Nah, jadi ada hal-hal yang dapat dikerjakan oleh seorang laki-laki, tetapi saudara, itu juga dapat dikerjakan oleh seorang perempuan. Namun ada banyak hal yang dapat dikerjakan oleh seorang perempuan, tetapi belum tentu dapat dikerjakan oleh seorang laki-laki. Ya. Termasuk dalam pekerjaan loh saudara. Ya. Dalam pekerjaan jenis apapun. Perempuan banyak bisa. Ini kalau dipakai istilahnya emansipasi. Makanya saudara, laki-laki gak mau kehilangan porsi. Mulai ada pembatasan-pembatasan. Di dalam berbagai strata sosial. Dibuat batasan-batasan. Kalau perempuan itu gak bisa jadi pemimpin lah. Kalau perempuan harus begini, harus begitu saudara. Padahal perempuan punya keistimewaan tersendiri dari Tuhan. Berbanggalah engkau ketika engkau dilahirkan menjadi seorang wanita. Tapi bertanggung jawablah atas kodratmu. Amin. Nah, umumnya perempuan memiliki mental yang lebih kuat daripada laki-laki ketika menghadapi tekanan. Kenapa sih? Itu pertanyaannya. Karena perempuan diambil dari bagian dalam laki-laki, saudara. Laki-laki kayak hebat di luarnya, saudara. Ya. Tapi rapuh di dalam. Kalau tidak ada firman. Tapi kalau ada firman, dia akan jadi laki-laki yang hebat. Amin. Amin. Ini saya bicara tentang keadaan yang umum terjadi, saudara. Karena perempuan, kenapa dia lebih kuat? Karena diambil dari bagian dalam laki-laki. Dari intisari laki-laki, perempuan diambil. Dibentuk menjadi sosok perempuan oleh Tuhan. Dengan satu tujuan, supaya menjadi seorang penolong. Bukan, kok ragu-ragu ibu-ibu ini ngomongnya? Bukan perongrong, tapi penolong. Ya, perhatikan baik di sini, bukan dijadikan seorang perongrong, tapi penolong. Amin. Yang kedua, perempuan adalah seorang perasa. Seringkali ketika itu dirasa baik, tanpa berpikir panjang seorang perempuan akan melakukan itu. Salah satu contohnya saudara, ini yang terus sampai hari ini masih menjadi konflik antara dua kepercayaan besar, dua agama besar di dunia. Di dalam Kejadian 16 ayat 1 sampai 6. Ini sebagai contoh aja saudara, panjang itu ayatnya kalau mau dibaca. Ya. Sarah itu memberikan Hagar kepada Abraham. Karena dia gak punya anak pada waktu itu. Atau belum punya anak pada waktu itu. Ya. Jadi ide ini adalah idenya Sarah. Memberikan Hagar kepada Abraham untuk diperistri. Namun kemudian ketika Sarah merasa tidak nyaman, apa yang terjadi? Kalau kita baca ayat ini, Sarah menyalahkan Abraham. Dan itu yang sering kali terjadi, saudara. Realitanya begitu. Ya. Ini gak gampang kasih contohnya untuk ini, saudara. Tapi bagi Anda, para wanita pasti ngerti ini. Ada pepatah mengatakan demikian, di balik seorang pria yang sukses, ada seorang wanita hebat di belakangnya. Pernah dengar istilah ini? Halo? Bukan lagi pernah, sering kali. Ya.
Terus ada laki-laki yang terus menyalahgunakan istilah ini. Kalau satu orang wanita menjadi sukses berarti kalau lebih banyak wanita lebih banyak sukses. Ini salah kaprah saudara, sehingga mengambil istri lagi. Ya, enggak, bukan begitu maksudnya. Tapi di balik orang-orang yang sukses dan kesuksesan mereka adalah kesuksesan yang besar, di situ pasti ada seorang wanita yang hebat, saudara. Yang menopang suaminya. Kita bisa baca di dalam Amsal pasal 31, itu kriteria seorang perempuan yang kuat atau hebat. Ya, baca di situ saudara. Perempuan yang sebelum suaminya bangun tidur, dia sudah bangun lebih dulu. Perempuan yang setelah suaminya tidur di malam hari, dia belum tidur, dia belakangan tidurnya. Baca Amsal 31, saudara. Saya suka ayat yang ke-30, saudara. Kecantikan dan kemolekan itu sia-sia, namun istri yang takut akan Yahweh dipuji-puji. Amin. Saudara, mungkin kalau umurmu 25, 30, 40 masih oke lah. Tapi fisikmu pasti akan berubah, dimakan oleh masa, oleh karena waktu yang terus berjalan. Maka perlu di dalam diri seorang perempuan ada kecantikan batin yang gak akan pernah memudarkan cinta yang ada atas laki-lakimu atau suamimu. Inner beauty. Kekuatan dari inner beauty itulah yang dapat menarik suamimu untuk datang kepada Tuhan. Apa yang ada sama kita ini sekarang saudara, percaya 50, 60, 100, 200 tahun ke depan ini bukan punya kita lagi. Dan belum tentu itu juga jadi punya anak kita. Percaya saudara. Akan beralih tangan. Jadi apa yang harus kita pertahankan selain hidup di dalam kebenaran firman? Istri yang seperti ini kalau kita baca itu saudara, yang membuat suaminya itu berdiri dengan bangga di pintu-pintu gerbang bersama-sama dengan para tua-tua karena istrinya. Ya mungkin sekarang dalam proses, tapi yakini kalau engkau punya inner beauty, kekuatan yang dari dalam dirimu akan memancar, menarik laki-laki untuk datang kepada Tuhan. Amin. Oh, kok sedikit ya? Amin. Begitu, jangan ragu-ragu. Ya, kalau nangkep firman bulat utuh. Sekarang yang ketiga. Perempuan adalah seorang pejuang. Bangun tidur di pagi hari lebih dulu, istirahat belakangan untuk tidur di malam hari. Tadi Amsal 31. Ya, ini pribadi yang dapat survive sekalipun seorang diri, seperti yang sudah saya ungkapkan tadi. Menjadi single parent, mengurus anak-anak sekaligus bekerja, saudara, mampu. Tapi saya pernah melihat dan menyaksikan seseorang yang ditinggal oleh istrinya. Ditinggal mati, saudara. Dia bisa kerja, tapi begitu masuk rumahnya berantakan semua. Amburadul. Itu realita loh saudara. Tapi kalau istri-istri saudara ditinggal suami, banyak yang dia bekerja tapi rumahnya tetap bisa rapi. Makanya banggalah engkau dilahirkan sebagai seorang wanita, seorang perempuan. Amin. Ada nilai plus.
di dalam dirimu dari Tuhan. Nah, sebagai pesan penutup, jadilah kuat di dalam Tuhan. Di dalam Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara, artinya apapun itu, dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi jangan jadi orang yang cengeng, jangan jadi orang yang lemah, tapi jadilah kuat. Tolong suamimu, tolong pasangan hidup, untuk dia boleh tahu kebenaran, untuk dia boleh tahu nilai-nilai hidup, untuk dia boleh bersama-samamu membangun rumahmu, membangun keluargamu. Saudara, saya nggak tahu seberapa banyak di antara Anda yang ngerti dengan permainan catur. Mungkin sedikit yang banyak yang tahu, tapi sedikit yang bisa main catur. Sekarang angkat tangan, siapa yang bisa main catur di sini? Angkat tangan. Halo? Wah, Ibu Retno, Pak Barus, biasa orang Batak itu biasa jago main catur, itu nggak usah angkat tangan udah tahu itu. Siapa lagi ya? Coba angkat tangan tadi siapa? Saya belum lihat. Oke, wah ini Pak Dedi semua ya. Ada beberapa perempuan ini. Maria juga sebenarnya bisa itu. Mana Maria? Ya, Maria juga bisa itu. Saya yang nemenin kemarin kejuaraan lomba catur. Ya, memang agak unik tuh. Ada temannya yang sebenarnya kalau saya lihat dia nggak terlalu pintar, tapi badannya besar, agak gendut gitu. Jadi musuhnya dilihatin dulu. Digituin dulu memang. Jadi mentalnya kalah, saudara, dia main sembarangan lawannya, saudara. Jadi kalah. Jadi dia menang karena dia kasih lihat seremnya dulu gitu ya. Sekarang dalam permainan catur, saudara, apa yang paling kuat? Itu ada pion, ada raja, ada benteng, ada kuda, ada menteri. Mana yang paling kuat? Menteri itu sebenarnya ratu maksudnya. Ya, menteri itu ratu. Kan kalau ada raja ada ratu. Ya. Cuman orang Indonesia aja bilang menteri, sebenarnya itu ratu. Ya. Mana yang lebih hebat? Raja atau ratu? Ratu, saudara. Ratu, bukan pion, bukan benteng, bukan gajah, bukan apa namanya, kuda, bukan, saudara. Terbatas geraknya. Apalagi raja, dia hanya satu langkah aja. Tapi kalau ratu bisa ke kiri, bisa ke kanan, bisa depan, bisa belakang. Jangkauannya luas. Saudara, kalau kita mengambil kesimpulan, ratu yang paling kuat. Karena memang seluruh keputusan-keputusan yang dibuat oleh raja-raja, itu ada keterlibatan seorang ratu di sana. Benar saudara, ini realita. Jadi apapun kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh raja, itu mesti ada pengaruh dari ratu. Jadi dengan kata lain sebenarnya yang punya kekuasaan siapa? Ratu, bukan raja. Ratu yang hebat saudara, bukan raja. Tapi perhatikan baik saudara, kalau rajanya mati, berarti permainan selesai. Saya ambil ilustrasi ini saudara supaya Anda ngerti. Sekalipun perempuan itu hebat, ketika laki-lakinya tidak ada lagi, itu ceritanya selesai.
Sebab itu hargai suamimu sekalipun engkau punya kehebatan di dalam dirimu. Hormati dia. Firman Tuhan berkata, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Suami yang bagaimana? Suami yang di dalam Tuhan. Tunduknya harus seperti kepada Tuhan. Mutlak. Enggak pakai tawar-menawar, enggak ada lobi-lobian. Tapi perhatikan baik juga kepada para suami. Hei suami-suami, kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri. Jangan ego. Kalau lihat istri capek di dapur, ya dibantulah gitu. Istri kalau dibantu pasti senang, saudara. Ya, walaupun hasil masakannya belum tentu enak. Karena ada keterlibatan suami di sana. Tapi pasti waktu makannya betul-betul nikmat. Ya. Ini sebelum saya tutup, ada satu secret lagi yang sampai hari ini saya nggak ngerti, saudara. Kalau seorang perempuan berkendaraan, baik dia bawa motor ataupun mobil, sennya ke kiri, beloknya ke kanan. Itu yang saya masih nggak ngerti sampai hari ini. Betul nggak? Halo? Ya kan? Udah banyak terjadi itu, Bu. Saya sendiri ngalamin betul-betul berulang-ulang kali, nanti kalau ditegur, ibu, tadi saya hampir tabrak ibu. Malah dia yang marah. Wah, udah kita tinggal jalan aja. Ya tuh. Apalagi yang kedua, kalau suami istrinya diganggu oleh seorang laki-laki lain, itu suaminya akan hajar laki-laki itu loh. Ya. Kalau perempuan lain, kalau perempuan lihat istrinya diganggu sama perempuan lain, bukan apa yang mengganggu yang dihajar, ini malah suaminya yang dihajar. Ini yang masih jadi secret yang tidak dapat dimengerti. Jadi kadang-kadang ada orang bilang perempuan ini suatu makhluk yang sulit dimengerti. Kadang-kadang dia diam tanpa sebab. Menutup mulutnya 1000 bahasa tidak keluar lagi. Tapi kita harus cari tahu. Kita harus cari tahu ada apa. Karena kalau ada sesuatu yang tersimpan, firman Tuhan bilang, ya, doamu tidak dijawab Tuhan. Kalau istri marah, doamu tidak dijawab Tuhan. Tapi kadang-kadang kita sebagai seorang suami itu bingung. Kita nggak tahu istri kita marah atau enggak, dia diam aja, saudara. Itu tandanya sebenarnya marah. Ya, sebab itu baik suami maupun istri bangun diri di dalam Tuhan. Amin. Biarlah jadi ras yang terkuat, bukan hanya perempuan aja menurut peribahasa atau apapun lah itu. Tapi laki-laki juga mesti jadi ras yang terkuat di muka bumi, supaya dua-duanya kuat, sama-sama membangun keluarganya. Dan bahkan turut campur tangan membangun kerajaan Bapa Yahweh di muka bumi ini. Bapa Yahweh di dalam Tuhan Yesus.